Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bicara tentang standar moral puasa yang ada di buku Menggembirakan Puasa karya saya ini, yang saya tulis sekitar 2018 yang lalu. Pemirsa yang budiman, puasa itu dia seperti panggilan eksklusif dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam ayat tersebut disebutkan ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhannas. Panggilan ini bagi saya adalah panggilan eksklusif, panggilan khusus yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman, bukan manusia secara keseluruhan. Jadi dia panggilannya memang sangat eksklusif, sangat khusus. Jadi dipastikan orang-orang yang beriman itu pasti menunaikan puasa dengan baik dan benar. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, mereka hanya akan menjadi penggembira di bulan Ramadan dan penggembira juga dalam pelaksanaan ibadah puasa. Bisa juga pura-pura tidak atau pura-pura berpuasa loh. Bisa juga hanya tampil seolah-olah puasa dan sebagainya. Namun bagi orang yang beriman, puasa adalah panggilan khusus buat mereka dan mereka akan menunaikan panggilan-panggilan itu dengan sepenuh jiwa, dengan standar moral puasa. Nah, kita seringkali gagap memaknai keberimanan itu hanya sekedar percaya dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seringkali kita tidak memanifestasikan atau melaksanakan kepercayaan kita itu, kepatuhan kita itu sepenuh jiwa. Artinya, kalau kita beriman, maka seluruh perintah, seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita patuhi. Nah, orang beriman itu sederhananya pastilah dia disiplin. Pastilah dia tidak menerobos lampu merah misalnya. Pastilah orang beriman itu menjaga kesehatannya dengan baik. Pastilah orang beriman itu selalu menghormati orang lain dan sebagainya. Jadi seluruh perintah-perintah baik dari Allah Subhanahu wa taala pastilah kemudian dia laksanakan dengan sepenuh jiwa. Sahabat sekalian, pemirsa yang budiman, puasa pun demikian. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus kemudian menjadi standar moral kita dalam berperilaku. Nah, oleh sebab itu, puasa itu membangun standar moral baru. 11 bulan di luar Ramadan, kita banyak belok kanan, belok kiri dalam berperilaku. Nah, ketika masuk di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan instrumen untuk meluruskan kembali perilaku-perilaku buruk kita yang kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. Dan mudah-mudahan 1 bulan ini itu menjadi madrasah, tempat pembelajaran, laboratorium pelatihan buat kita, yang kemudian 11 bulan berikutnya kita bisa menjadi pribadi yang baru, bertransformasi. Jadi orang beriman yang terus mengupgrade kapasitas dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan konteks ibadah yang dimaksud tentu adalah semua hal yang kita lakukan sehari-hari itu adalah ibadah. Jadi jangan hanya dimaknai ibadah itu sholat, puasa, dan sebagainya. Ibadah itu semua aktivitas kita sehari-hari itu adalah ibadah. Semua tarikan nafas kita sehari-hari itu ibadah. Allah menyatakan, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ketika sahabat sekalian bekerja, itu adalah ibadah. Setiap tarikan nafas, setiap langkah, setiap omongan yang kita sampaikan ketika kita bekerja itu harus dimaknai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk meneguhkan, mempertinggi standar moral ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyediakan waktu, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan mengupgrade keimanan kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini mentransformasikan diri kita semuanya menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ketika kita berhasil melakukan transformasi diri, maka agama juga menuntut kita, Islam juga menuntut kita untuk melakukan transformasi sosial. Kita mempunyai kebermanfaatan untuk lingkungan sosial kita. Mari kita berhitung pada momentum puasa kita ini, apakah hitungan-hitungan kita terkait dengan waktu, kemudian sedekah kita, dan sebagainya, itu bisa membuat kita berubah, bisa membuat lingkungan sosial kita berubah. Selamat berpuasa, selamat berhitung untuk kebaikan di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.